Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julia Fernanda dari Prodi Pendidikan Bisnis, kelas A, tahun 2018, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai statistika ekonomi, mulai dari bagaimana penyajian data, kemudian penghitungan data, ukuran penyebaran, ukuran pemusatan, dan yang lain-lain. Silakan disimak ya. Jadi, kita ditugaskan untuk mencari 30 data bebas. Nah, ini contoh data yang saya dapat, itu data penjualan laptop per bulan April tahun 2018. Ini datanya udah saya urutkan, jadi udah terurut dan rapi. Selanjutnya, yang diminta adalah yang pertama, membuat distribusi frekuensi, membuat diagram poligon, histogram, dan kurva Ogif. Selanjutnya, menghitung rata-rata, median, dan modus. Yang keempat, menjelaskan hubungan antara ketiga ukuran pemusatan tersebut. Yang kelima, apakah rata-rata hitung dapat dijadikan ukuran yang baik. Yang keenam, menghitung range. Dan yang ketujuh, menghitung standar deviasi. Dan yang terakhir, menghitung koefisien relatif. Nah, jadi yang pertama, sebelum membuat tabel distribusi frekuensi dari data-data ini yang sudah kita urutkan, kita mencari range dulu. Range itu rumusnya nilai tertinggi dikurangin nilai terendah. Yang bisa kita lihat dari data yang sudah kita urutkan, nilai tertinggi itu berada di angka 50 dan nilai terendahnya 21. Jadi kita kurang 50 dikurang 21, hasilnya 29. Jadi range data ini 29. Setelah mencari range, kita mencari banyak kelas. Rumus banyak kelas yaitu 1 ditambah 3,3 log N. N itu apa? N itu jumlah data ini secara keseluruhan. Yang setelah kita hitung yaitu ada 30. Jadi 1 tambah 3,3 log 30. 1 ditambah 3,3 log 30 itu setelah dihitung 1,5. Jadi 3,3 dikali 1,5 hasilnya 4,95. Kita tambahkan 1, sehingga hasilnya 5,9. Kemudian kita bulatkan menjadi 6, karena ini kita mencari banyak kelasnya. Setelah mencari range dan banyak kelas, kita mencari interval. Rumus interval itu range dibagi banyak kelas. Kita udah nemu tadi range-nya yaitu 29, dan banyak kelasnya adalah 6. Yaitu 29 dibagi 6. Hasilnya yaitu 4,8. Karena ini interval yaitu jarak, jadi harus kita bulatkan. Jadi 4,8 dibulatkan menjadi 5. Selanjutnya, jika kita udah menghitung yang sebelumnya, kita bisa membuat tabel seperti ini. Tadi banyak kelasnya ada 6. Ya, ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, intervalnya itu, tadi yang dimaksud ada 5. Jadi, jarak dari 21 ke selanjutnya itu ada 5. Contohnya, ini 21 ke 25 yaitu ada 5. 21, 22, 23, 24, 25. Itu ada 5. Nah, frekuensi. Nah, dan yang tadi itu seterusnya intervalnya semuanya 5. Frekuensinya ini kita dapat dari data yang ini. Dari interval 21 sampai 25, kita hitung ada berapa jumlah datanya. Ini contohnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di antara interval 21 sampai 25 frekuensinya ada 6. Nah, itu berlaku untuk seterusnya. Jadi kalau dijumlah frekuensinya ada 30. Nah, setelah kita tabel yang tadi, ini yang kelas, interval, dan frekuensi. Nah, ini udah kita bisa tambahkan lagi untuk menjadi tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, kita menambahkan frekuensi kumulatif. Bagaimana kita cari frekuensi kumulatif? Yaitu kita tuliskan angka yang sama di sini yang frekuensi, yaitu 6. Kemudian kita tambah 4, sehingga menghasilkan 10. 10, kita tambah 3, jadi dapat 13, dan seterusnya sampai bawah. Sedangkan frekuensi relatif,
yaitu frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensi, yaitu 30. Jadi 6/30, 4/30, dan seterusnya. Sedangkan frekuensi kurang dari, karena kurang dari, jadi kita mulai dari 0. 0, kita tambahnya itu dengan 0, jadi hasilnya 0. Kemudian 0 kita tambah dengan 6, sehingga menghasilkan 6. 6 ditambah 4, 10, dan seterusnya, sampai 30. Nah, karena selanjutnya frekuensi lebih dari, karena lebih dari, jadi kita mulai dari angka 30. Yang pertama, sama kayak yang kurang dari, kita kurang dengan 0, hasilnya 30. Kemudian kita kurang 6, menghasilkan 24, kita kurang 4, 20, dan seterusnya. Nah, sedangkan tepi kelas itu kita dapatkan dari interval ini. Jadi interval ini kan ada batas bawahnya. Nah, masing-masing batas bawah ini kita kurangin 0,5. Jadi menghasilkan tepi kelas seperti ini. Nah, selanjutnya kita membuat diagram dari dari data-data sebelumnya yang kita udah dapat. Nah, yang pertama kita membuat diagram poligon. Diagram poligon ini berisi interval dan frekuensi data yang berupa titik-titik yang dihubungkan dengan suatu garis sehingga menghasilkan kurva seperti ini. Nah, selanjutnya histogram. Histogram sebenarnya mirip dengan poligon tadi, tapi beda penyajiannya aja. Kalau poligon tadi menggunakan titik-titik yang disambung dengan garis, histogram menggunakan batang seperti ini. Selanjutnya, kurva Ogive. Nah, kurva Ogive ini sedikit berbeda dengan dua diagram sebelumnya. Karena data yang dimasukkan di kurva Ogive ini adalah data frekuensi kurang dari, frekuensi lebih dari, dan tepi kelas. Nah, setelah dibuat kurvanya ini ada dua jadinya. Terus kurva ini berpotongan. Nah, selanjutnya kita menghitung rata-rata, median, dan modus. Yang pertama, kita mencari rata-rata dulu. Untuk mencari rata-rata, kita harus membuat tabel seperti ini supaya lebih mudah. Yang pertama ada interval, nilai tengah kelas, frekuensi. Nah, fx ini maksudnya frekuensi dikali nilai tengah, atau x. Nah, nilai tengah kelas ini, pertama kita mencari nilai tengah kelas. Nilai tengah kelas rumusnya, sebelumnya, nilai tengah kelas itu dapat kita cari dengan mudah jika data kita itu ganjil. Contohnya, interval kita ini ada 5. Kan ganjil. Jadi 21, 22, 23, 24, 25. Nah, yang di tengah ini, 23 yaitu nilai tengahnya. Nah, berlaku seterusnya untuk ke bawah. Tetapi jika data yang kita gunakan itu intervalnya genap atau datanya terlalu banyak, sehingga susah mencarinya, rumusnya itu tepi bawah ditambah tepi atas dibagi 2. Contohnya jadi 21 ditambah 25 dibagi 2. Nah, ini frekuensi seperti data sebelumnya, kita udah tahu. Nah, kemudian frekuensi ini kita kali dengan nilai tengah yang udah kita cari, sehingga menghasilkan angka-angka seperti ini. Setelah itu, kita jumlahkan berapa nilai dari fx. Nah, kita balik ke rumus rata-rata. Rumus rata-rata itu sigma fx dibagi n. Karena kita udah nemu sigma fx-nya yaitu 1105, kemudian kita bagi dengan n atau jumlah dari f, yaitu 30. Sehingga menghasilkan angka 36,833. Ini rata-ratanya. Nah, selanjutnya kita akan mencari median dan modus. Untuk mencari median dan modus, tabel yang kita buat ini agak berbeda dengan sebelumnya, yaitu kita dengan menambahkan frekuensi kumulatif. Nah, pertama kita mencari median dulu. Rumusnya yaitu tepi bawah ditambah L dikali setengah N dikurang FK per F. Nah, tepi bawah ini, karena median itu berarti nilai tengah. Dapat kita simpulkan median itu berada di angka ini, 31 sampai 35.
Sehingga kita bisa tahu tepi bawahnya, yaitu 31 dikurang 0,5, yaitu 30,5. Nah, L itu apa? L itu frekuensi sebelumnya. Karena data kita ada di baris ini, berarti frekuensi kita kan 3. Nah, frekuensi sebelum kita itu yaitu 4. Yang kita masukkan 4. Setengah dikali N. N itu 30. Nah, FK. FK yang dimaksud juga frekuensi kumulatif sebelumnya, yaitu 10. Nah, kemudian kita bagi dengan frekuensi kita, yaitu 3. Nah, setelah itu kita hitung setengah kali 30 dikurang 10 hasilnya 5. Kemudian ini kita hitung, kita bagi, dan kita jumlahkan sehingga menghasilkan 30,5 ditambah 6,67. Hasilnya adalah 37,17. Nah, setelah mencari median, kita mencari modus. Rumusnya sebenarnya hampir mirip, tapi ada perbedaan di sini. Nah, jadi modus tepi bawah ditambah L dikali D1 dibagi D1 ditambah D2. Tepi bawah. Nah, karena ini modus itu kan data terbanyak. Jadi kita bisa lihat dari data ini yang frekuensinya terbanyak. Frekuensi terbanyak itu berada di data ini, yaitu 8, karena yang paling banyak. Nah, L-nya sama seperti tadi, frekuensi sebelumnya, yaitu 6. Kemudian D1. D1 itu maksudnya frekuensi datanya dikurang dengan frekuensi sebelum. Jadi 8 dikurang 6 sama dengan 2. Nah, untuk D2-nya sama. Ini 8 dikurang data setelahnya. Tapi karena data ini berada di bawah, jadi ini kita kurang dengan yang di atas. Hasilnya sama, 8 kurang 6 juga sama dengan 2. Tapi bawahnya tadi ini, 46 kurang 0,5, yaitu 45,5. Setelah kita hitung, hasilnya 45,5 ditambah 3, ya, sehingga kita nemu hasilnya 48,5. Nah, jadi kita udah nemu mediannya yaitu 37,17 dan modusnya 48,5. Selanjutnya, hubungan antara rata-rata, median, dan modus. Dari data yang udah kita diolah, yang udah kita olah tadi, kita udah tahu nih rata-ratanya yaitu 36,83, mediannya 37,17, modusnya 48,5. Jadi hubungan antara rata-rata, median, dan modus itu adalah rata-rata lebih kecil daripada median dan lebih kecil daripada modus. Sehingga jika dibuat kurvanya akan berbentuk seperti ini. Nah, selanjutnya, apakah rata-rata hitung dapat dijadikan ukuran yang baik? Nah, menurut saya iya, karena rata-rata hitung itu kan merupakan dia tuh sebagai titik keseimbangan dari keseluruhan data gitu. Makanya dia letaknya juga berada di tengah-tengah data. Nah, selanjutnya kita mencari range. Ini seperti sebenarnya udah ada di awal. Jadi dari data ini yang udah diurutkan, kita lihat data terkecil dan data terbesar, tertinggi. Nah, kita udah tahu data tertinggi 50, nilai terendahnya 21. Tinggal kita kurangin aja, 50 kurang 21, yaitu 29. Jadi range-nya 29. Nah, selanjutnya kita akan menghitung standar deviasi. Jadi, dari sebenarnya untuk menghitung ini, kita butuh tabel seperti saat kita menghitung rata-rata. Kemudian kita lihat rumus standar deviasi, yaitu akar sigma F dikali X kurang rata-rata kuadrat per N-1. Karena kita harus mencari sigma F dikali X kurang rata-rata dikuadratkan, nah kita bisa mencarinya dengan membuat tabel-tabel baru seperti ini. Yang pertama, kita mencari X dikurang rata-rata dulu. Kan kita udah nemu nih X-nya 23, yang ada di sini semuanya. Kita kurangin dengan rata-rata, yaitu ini 36,833. Nah, setelah itu kita kurangin semuanya, kita udah nemu angka-angka ini. Nah, setelah itu di tabel selanjutnya kita kuadratkan. Ini tinggal dikali aja ya, tinggal dikuadratin. Nah, setelah dikuadratkan, di kolom selanjutnya kita kali dengan frekuensi.
Nah, setelah udah ada semua, kita jumlahkan, yaitu jadinya kita nemu angkanya 2734,16667. Jadi ini bisa kita katakan yaitu sebagai sigma F dikali X kurang rata-rata kuadrat. Nah, kita balik lagi ke rumus. Karena kita udah nemu si sigma F kali X kurang rata-rata kuadrat ini, yaitu ini, tinggal kita masukin aja angkanya. Kemudian N-1. N itu jumlah data tadi ada 30 dikurang 1. Nah, jadi kita menghasilkan akar 2734,167 dibagi 29, sama dengan akar 94,28. Nah, kita cari yaitu hasilnya 9,7079. Nah, ini kita buletin jadi 10. Nah, selanjutnya kita mencari koefisien relatif atau koefisien standar deviasi. Rumusnya yaitu S dibagi rata-rata dikali 100%. S itu standar deviasi yang udah kita temuin di slide sebelumnya yang ini. Dan ini rata-rata, yaitu yang ini, 36,83. Kemudian kita tulis aja 10 dibagi 36,83, kita kali 100%. Sehingga hasilnya 0,2715 dikali 100%. Nah, ini kita kali sehingga menghasilkan 27,15%. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.